Kali ini saya akan membagikan sedikit tip untuk teman-teman bagi yang mau upgrade atau membeli BLDC sepeda listrik. Di sini ada banyak macam-macam BLDC sepeda listrik, teman-teman. Seperti ini contohnya, saya mempunyai banyak referensi untuk foto-fotonya untuk teman-teman bagi yang mau beli. Di sini saya mengambil referensi dari GS sama Panda Motor. Kenapa saya ambil dua merek itu? Karena saya sudah sering memakai merek itu dan kayaknya bagus. Oke, langsung saja kita untuk mengetahuinya kita bisa cek biasanya ada di label sepeda listrik itu untuk mengetahui kualitasnya seperti apa. Pertama-tama kita harus tahu untuk high magnet atau tinggi magnet, teman-teman. Seperti ini saya punya Panda 2000 watt. Ini tinggi magnetnya, ini 2000 watt tinggi magnet sampai 50H, teman-teman. Simbol H di sini adalah di depannya simbol H itu adalah tinggi magnet 50H, 50 mm height-nya. Ini sangat bagus, teman-teman. Ini sama 2000 watt juga, tapi ini cuma sama-sama Panda ya. Ini 2000 watt tapi cuma 45H tinggi magnetnya, 45H dibandingkan dengan yang 50H. Ini sangat berbeda, teman-teman, agak sedikit lebar. Intinya tinggi magnetnya berbeda 5 mili dan itu berpengaruh juga ke performa sepeda listrik, teman-teman. Kalau dilihat-lihat memang sangat beda. Ini hampir sama yang 3000 watt, tapi ini 2000 watt, teman-teman, yang lama. Terus yang ini juga 2000 watt tapi ini cuma 50H. Jadi setahu saya itu untuk sepeda listrik ya, itu paling kecil kayaknya 35H sampai 55 yang tertinggi, teman-teman. Ini untuk sepeda untuk BLDC saya yang lama ini pakai 50H. Terus ini contoh yang lain, ini 72 1200 35H, artinya tinggi magnetnya 35. Terus ini juga 24 volt 35H. Berarti ini juga sangat berpengaruh ke performa sepeda listrik. Atau teman-teman yang mau membeli BLDC yang seperti ini bisa mengacu ke tinggi magnetnya, karena itu juga berpengaruh terhadap performa. Karena dengan semakin lebar atau penampang magnetnya itu, atau hanya yang di sini seperti ini, penampang seperti ini, itu akan semakin performanya akan semakin bagus juga, teman-teman. Ini untuk GS motor kalau dilihat dari belakang seperti ini. Terus ini untuk Panda. Oh ya, teman-teman, sebagai contoh ini saya punya 3000 watt Panda 2000 watt GS motor. Ini 3000 watt sama 2000 watt. Yang ini 2000 watt. Bisa dilihat di sini, kelihatan nggak, teman-teman ya? Nih di sini 2000 watt. Oke, 35. Terus yang sini 3000 watt 40. Jadi kalau ini dilihat ini, teman-teman, kelihatan ya 3000 watt 60 volt. Jadi kalau ini dilihat secara fisik ini sama, teman-teman, sama 2000 watt sama 3000 watt. Yang membedakannya adalah di dalamnya sini, teman-teman.
Oke, saya langsung saja ke referensi. Oke, kalau kita langsung lihat ke GS motornya, untuk kita lihat tabelnya ya guys, untuk cara mengetahui kita sebelum membeli BLDC yang bagus. Ini 25H untuk 350 sampai 55H yang tertinggi di 4500 watt. Untuk mengetahui bagus enggaknya, oh ya sebelumnya sebenarnya dari bentuk yang sama, BLDC yang sama, bentuk yang sama, terus wattnya yang sama, ternyata di sini ada 3 versi teman-teman. Di sini ada versi 1, versi 2, sama versi 3. Oke, saya contohkan seperti ini yang untuk 2000 aja. Untuk di 50H ini sebenarnya juga ada yang 50H ini yang lebih bagus lagi untuk versi 3-nya. Ini di versi pertama ini current ampernya ini, ketahanan ampernya ini 50 sampai 70 ampere. Semakin tinggi ketahanan ampere biasanya itu akan semakin bagus pula BLDC itu teman-teman. Jadi semakin tinggi dia semakin bagus. Terus ampernya ini, current ampere ini maksudnya ini ketahanan bisa dialiri sampai 70 ampere lebih. Kalau yang 4000 sampai 100 ampere. Jadi akan semakin kuat buat tanjakan, buat ngebut, buat apapun nggak panas guys. Beda lah yang 800 kita punya BLDC yang 500 watt atau yang 350 watt, cuma ketahanan ampernya cuma segini 18, terus kita paksakan pakai sampai 30 sampai 40 ampere atau sampai 26 ampere, terus kita pakai setrum sampai 72 volt. Itu yang sini kan bisa dipaksakan sampai 72, tapi ini enggak bisa, tapi tetap dipaksakan dia bisa leder di dalamnya guys, dari ketahanan ampernya kurang seperti itu. Terus untuk voltasenya ini tegangan dasarnya 72/48, semakin tinggi juga 72 itu akan semakin bagus pula BLDC itu guys. Maksudnya ini tegangan kerjanya 48 akan sangat bagus bila dikasih setrum inputan 48 volt. Ini 48 saya sarankan di upgrade bisa sampai 72 volt, itu masih oke. Untuk 60 biasanya di upgrade sampai 96 masih oke. Untuk 72 biasanya di upgrade sampai 120 volt masih oke. Memang itu biasanya rekomendasinya teman-teman. Tapi tegangan kerjanya yang paling bagus dia bekerja di 72 volt, 60 volt, 48 volt. Itu tergantung di body itu biasanya ditulis berapa volt. Oke, untuk harganya juga dari versi 1, versi 2, versi 3 juga berbeda, sangat beda. Di sini berbeda-beda. Kenapa kok berbeda-beda, guys? Oke, saya akan di sini juga sudah tertulis perbedaan antara versi 1, versi 2, versi 3. Ini untuk GS motornya. Oke. Bawah lagi kita lihat. Nah, ini perbedaan antara versi 1, versi 2, versi 3. Padahal bodinya sama ya guys. Bodinya sama, terus bodinya sama, wattnya juga sama, terus bentuknya sama. Tapi yang membedakan versi 1, versi 2 yaitu di sini guys. Kalau kita lihat secara kasat mata, ini bisa dilihat di sini. Ini terbuat dari besi, penampangnya, inner core-nya terbuat dari besi. Terus yang ini dari aluminium. Terus ini juga aluminium tapi lebih kokoh. Ini versi 1, versi 2, versi 3.
Oke, dari versi 1 dulu. Kalau di sini dia diterangkan untuk ini versi 2 memiliki konfigurasi yang lebih banyak tembaga. Oke, ini tembaganya lebih banyak ini ya. Terus permukaan untuk hemat energi dan penggunaan. Grade baja magnetnya lebih F2 lebih besar daripada F1 nya. Efisiensinya bisa sampai 87%, yang ini sampai 88%. Efisiensi ini penjelasan secara singkat seperti ini guys. Kalau kita punya lampu 100 watt yang model bohlam, itu kan terang buat nerangin ruangan, tapi ada teknologi yang lebih canggih lagi sekarang, lampu LED 50 watt. Kalau kita nyalakan mungkin lampu LED itu bisa lebih terang daripada yang 100 watt yang bohlam itu tadi guys. Tapi yaitu untuk yang 100 kan konsumsi dayanya lebih besar, tapi ternyata enggak, tapi kurang terang. Itu berarti efisiensinya kurang. Sama seperti itu guys, sama seperti ini guys. Untuk BLDC padahal kita pakai sama-sama 72, tapi kok satu lebih cepat, yaitu karena satu lebih efisiensinya lebih bagus. Oke, untuk versi 2 versi 3 nya seperti ini, bisa dicek sendiri di situsnya Kies Motor. Untuk efisiensinya 88 untuk F2 tadi, dan F3 nya bisa sampai 90%. Kenapa dia kok sangat berbeda guys? Perbedaannya sangat bisa dilihat dari sini. Untuk ini versi 1 nya ininya penampangnya dari besi, ya otomatis ini kurang bagus karena masih terjadi getaran yang ya bisa menyebabkan getaran sama panas. Ininya kumparannya kurang banyak. Untuk versi 2 sudah oke, ininya sudah dari besi, dari aluminium, terus kumparannya lebih banyak. Untuk versi 3 nya lagi jari-jarinya juga lebih banyak, jadi peredam getarannya juga maksimal, terus kumparannya juga sangat banyak guys, beda dari versi 1. Oke, jadi itu yang membedakan antara versi 1, versi 2, dan versi 3. Semakin bagus semakin baik bahan yang digunakan, otomatis akan lebih mahal guys. Seperti itu. Kadang teman-teman membedakan kenapa kok punya saya agak mahal, kenapa kok punya aku agak murah padahal bentuknya sama. Ya itu guys, kita harus pandai-pandai cek, harus kita tahu dulu sebelum membeli. Jadi kita kita tahulah kalau kita beli murah memang sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Sebenarnya masih banyak lagi. Terus ada yang di sini untuk mengeceknya, biasanya di sini ini yang magnetnya, ini penampang magnetnya yang 8 mili atau berapa tadi, yang 40 mili atau yang 50, kayak seperti contoh yang di depan saya tadi, atau yang 10. Itu semakin baik bahan yang digunakan, neodymiumnya semakin baik, dia akan semakin baik pula itu namanya BLDC itu guys. Tapi itu biasanya enggak dijelaskan di perusahaannya. Itu namanya nilai N-nya biasanya 42 sampai 48 apa berapa itu. Oke guys, seperti itu saja penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang mau upgrade silahkan dicek dulu untuk di linknya atau di bodinya, biasanya tertulis seperti itu. Oke, dan salam dari saya. Bye bye.